waktunya. Silahkan Ibu Suruni untuk pemaparannya. Ya, terima kasih atas waktunya dari Bu Eba aja ya, saya manggilnya takutnya salah lagi, Caletot nanti letahnya. Sulit namanya. Ya, terima kasih buat Bu Eba dan juga Bu Zen ya atas waktunya. Ya, Bapak Ibu, hari ini saya akan membawakan suatu presentasi ya atau suatu materi tentang bagaimana kita membangkitkan motivasi belajar. Ya, sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih ya kepada Bapak Ibu instruktur yang telah hadir dan juga Bapak Ibu partisipan. Ya, semoga Bapak Ibu juga selalu bangkit motivasinya untuk belajar walaupun usia kita sudah tidak muda lagi, tapi kemauan untuk motivasi untuk belajar lebih giatnya lagi selalu ada. Ya, kenapa kita harus membangkitkan motivasi belajar? Ya, jadi bagaimanapun lengkapnya sarana prasarana dalam pembelajaran, kemudian rencana pembelajaran yang baik yang sudah disusun oleh kita sebagai pendidik gitu ya. Kemudian juga teknik mengajar gurunya yang baik, sarana prasarananya yang menunjang, laboratorium gitu mungkin atau buku-bukunya. Tetapi jika tidak ada motivasi belajar yang baik dari anaknya, maka hasil pembelajarannya juga tidak akan tercapai secara optimal. Ya, jadi motivasi belajar ini juga merupakan salah satu bagian yang penting dalam proses belajar mengajar dan juga dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ya. Sekarang kita akan gimana nih Teh Bu ngebalikinnya lagi? Nah, bentar Bu, bentar. Nah, ya. Sebelum kita bahas bagaimana caranya kita membangkitkan motivasi belajar, kita pahami dulu apa itu arti dari belajar. Ya, belajar itu adalah merupakan proses perubahan tingkah laku, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang mencakup kemampuan berpikir secara sadar ke arah yang lebih baik. Ada beberapa ahli sih yang mengatakan yang mengemukakan pengertian dari belajar, tapi saya kesimpulkan bahwa belajar itu ya tadi merupakan proses perubahan tingkah laku, pengetahuan, sikap, keterampilan yang mencakup kemampuan berpikir secara sadar ke arah yang lebih baik. Nah, itu adalah disebut dengan proses belajar. Sedangkan motivasi itu berasal dari kata motif yang artinya bahwa sebagai daya upaya usaha yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi disebut dengan motivasi belajar di sini adalah dorongan ya yang dilakukan atau upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, ya sesuatunya itu adalah perubahan tingkah laku, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang mencakup kemampuan berpikirnya dari yang secara sadar untuk menjadi yang lebih baik. Sehingga nanti akhirnya akan tercapai tujuan kita, yaitu hasil belajar yang maksimal, ya prestasi yang lebih baik gitu. Nah, motivasi sendiri itu ada dua macam. Ada motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Ya, motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang datang dari dalam diri kita sendiri atau dari dalam diri siswanya masing-masing. Ya, itu contohnya apa? Contohnya adalah minat. Ya, setiap orang pasti punya minatnya masing-masing. Ya, dari semua bidang studi tidak semua anak itu berminat di semua mata pelajaran. Gitu. Jadi mungkin hanya ada anak yang minatnya di pelajaran berhitung. Mungkin ada juga anak yang minatnya. Gitu. Jadi minat itu juga akan memacu motivasi belajar. Kemudian cita-cita. Ya, pasti setiap orang itu punya cita-cita. Ya, pengen jadi apa gitu. Kalau anak-anak kalau ditanyanya ingin jadi presiden, ingin jadi pilot gitu, ingin jadi dokter gitu. Jadi kalau setiap anak sudah punya cita-cita, berarti dia punya motivasi untuk mencapai cita-cita itu. Saya ingin jadi pilot, berarti saya harus bagaimana? Ya, nah, kalau siswa sudah tidak punya cita-cita, berarti motivasinya juga sudah tidak ada berarti ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kondisi siswa itu sendiri gitu ya. Kondisi siswanya itu berarti kemauannya gitu ya, kemauan belajar anaknya bagaimana gitu ya. Psikologis anaknya bagaimana gitu, psikologis anak takutnya apa di rumahnya punya masalah gitu, atau orang tua yang tidak mendukung, itu adalah kondisi siswanya. Itu juga salah satu motivasi yang ada dalam diri siswa.
Kemudian ada juga motivasi ekstrinsik. Jadi selain dari dalam diri kita juga ada motivasi yang didukung dari luar. Ya, jadi ada dukungan dari keluarga, masyarakat atau lingkungan dan juga kondisi sekolah. Jadi kadang-kadang anak punya cita-cita yang tinggi gitu, punya minat yang bagus gitu, tapi keluarganya tidak mendukung, tidak peduli gitu, karena mungkin pikirannya gitu, seorang ibu sibuk dengan urusan rumah tangganya, ayah sibuk dengan bekerja, sehingga mereka melupakan kebutuhan anak untuk diajak ngobrol gitu, untuk memberikan motivasi gitu kan ke anak. Nah, itu jadi dari dalam keluarga atau mungkin di dalam rumah tangganya selalu ribut orang tuanya gitu. Ya, itu bisa juga mempengaruhi gitu dari luar. Kemudian yang kedua adalah lingkungan ya, atau masyarakat. Ya, jadi lingkungannya bagaimana? Lingkungan sekitar tempat kita tinggal gitu. Apakah lingkungan yang baik-baik gitu ya, atau lingkungan yang mungkin membawa pengaruh yang buruk gitu ya. Teman-teman bermainnya juga bagaimana gitu, itu juga mempengaruhi gitu. Kalau anak yang bermain dengan anak yang apa ya, setiap hari kerjaannya main game terus ya anak itu juga akan mengikuti gitu dengan lingkungannya. Karena kadang-kadang ya apalagi anak-anak ada ingin diakui gitu oleh temannya. Kalau tidak mengikuti mereka gitu, jadi nanti takutnya tidak diajak bermain gitu. Itu ada ketakutan-ketakutan dari anak. Ya, itu adalah faktor dari lingkungan masyarakat. Kemudian juga ada dari kondisi sekolah. Ya, itu motivasi dari luar itu adalah kondisi sekolah. Kondisi sekolah di sini mungkin kadang-kadang ada anak juga yang kalau ngeliat bangunannya kurang megah gitu atau bangunannya agak gimana gitu, anak juga malas gitu ya. Terus juga hubungan guru dengan siswanya, mungkin gurunya lulusan dari universitas yang bagus gitu ya. Kemudian juga mempunyai nilai yang baik, tapi ternyata tidak bisa membangun hubungan dengan siswa gitu ya, kaku gitu ya. Jadi kalau datang ke kelas hanya langsung ngajar gitu ya. Jadi walaupun dia punya metode yang bagus, dia punya kemampuan yang baik, kalau hubungan dengan siswanya tidak baik juga tidak akan terjalin. Ya, jadi akhirnya siswanya akan malas di kelas untuk mengikutinya. Itu adalah motivasi dari luar gitu. Atau juga sarana prasarana gitu. Anak sudah punya kemauan nih, aduh saya mau olahraga gitu ya, pengen suka sepak bola. Ternyata sarananya tidak ada, sarana pendukungnya. Jadi anak juga akhirnya malas gitu. Nah, itu adalah jenis-jenis motivasi. Jadi motivasi siswa itu ada dari dalam, ya ada juga yang dari luar. Gitu. Nah, kalau motivasi-motivasi itu ya bisa mempengaruhi dengan akhirnya turunnya motivasi belajar gitu ya. Kalau tidak terpenuhi gitu tadi motivasi yang dari intrinsik dan ekstrinsiknya sehingga nanti akan mempengaruhi turunnya motivasi belajar. Ya, misalnya dari orang tua. Tadi tidak adanya perhatian dari orang tua, tidak adanya daya dukung dari orang tua gitu ya, cueknya orang tua gitu. Tidak pernah nanti anak tuh pulang sekolah ditanya gitu, "Dek, tadi di sekolah belajar apa?" gitu. "Dapat ilmu apa kita hari ini, Dek?" gitu. Atau setiap mau berangkat gitu kan, "Semangat ya, Dek, belajarnya." gitu. Atau setiap anak nilainya jelek, "Kamu itu ya, kok nggak bisa dapat nilai yang bagus ya gitu. Dulu papa itu kalau belajar nilainya selalu 100, kenapa kamu nggak dapat nilai 100?" Nah, itu juga akan memberikan tekanan ke anak, akhirnya akan mempengaruhi turunnya motivasi belajar. Ya. Kemudian faktor yang kedua yang mempengaruhi turunnya motivasi belajar adalah guru. Ya, tadi di awal sudah saya katakan bahwa guru itu harus punya hubungan, chemistry dengan anak. Jadi sebelum kita memberikan materi gitu, itu harus membangun chemistry dulu atau apa ya, ya apa namanya hubungan gitu ya Pak, chemistry apa ya kalau bahasa ininya, saya nyebutnya chemistry dulu dengan anak. Jadi kita harus bisa memahami dulu kondisi anak karena satu kelas anak itu kan beda-beda gitu ya. Mungkin ada yang tadi berangkat dari sekolah dengan keadaan mungkin terburu-buru dengan dimarahi orang tua gitu atau lagi bad mood, lagi sedih, itu guru juga harus memahami. Jadi guru harus bisa membaca psikologis anaknya bagaimana saat masuk di kelas. Jangan datang ujug-ujug udah sama anak gitu, ayo sekarang kita talaran. Jadi anak-anak tuh udah wah males, setiap ketemu guru ini pasti kerjaannya cuma talaran lagi gitu, tes lagi gitu ya. Nah, jadi guru juga harus bisa menggunakan atau mencari metode atau cara untuk belajar yang menyenangkan di kelas. Ya seperti kemarin materi display kelas itu bikin pajangan kelas itu juga kan bisa gitu. Jadi memacu motivasi belajar anak gitu. Jadi gurunya harus kreatif gitu. Selain cerdas, selain juga pintar gitu, punya konsep pembelajaran yang bagus tapi juga harus kreatif dan bisa menerapkan dengan siswa punya chemistry tadi. Yang ketiga adalah kondisi ekonomi.
Jadi faktor yang ketiga, kondisi ekonomi itu juga bisa mempengaruhi gitu ya. Dengan ekonomi yang kurang, biasanya juga akan berdampak yang jelek gitu bagi siswa gitu ya. Kenapa? Karena kalau dalam keadaan yang kekurangan, serba kekurangan misalnya gitu, berarti orang tuanya sudah, pikiran orang tuanya hanya bagaimana saya besok makan, ya. Nanti anak saya bekalnya dari mana gitu ya. Jadi mereka udah nggak akan lagi nanti bertanya dengan keadaan anaknya, apakah anak bagaimana di sekolah gitu, ada pelajaran apa yang sulit, sudah tidak akan terpikir ke situ karena pikirannya nanti sudah pasti yang penting isi perut saya besok bagaimana, anak-anak besok bekalnya dari mana. Jadi kondisi ekonomi dari orang tua siswanya juga akan mempengaruhi gitu ya. Nah, atau juga ada mungkin yang kalau kondisi ekonominya dalam keadaan berada gitu ya, orang tuanya jadi terlalu sibuk, yang penting saya ngumpulkan uang, nanti bisa nyokolain anak untuk gini, sampai lupa membangun hubungan dengan anaknya. Itu juga mempengaruhi gitu ya. Jadi kondisi ekonomi juga selain dari faktor tadi orang tua yang tidak peduli, nanti juga di lingkungan sekolah juga akan terlihat perbedaannya. Makanya kenapa di sekolah ada aturan bahwa siswa itu harus memakai seragam yang disediakan oleh sekolah atau yang sudah ditetapkan oleh sekolah, supaya tidak terjadi kesenjangan. Kalau misalnya dipakaikan pakaian bebas gitu ya, nanti akan terlihat. Kemudian dilarang membawa alat komunikasi gitu ya, atau misalnya seperti handphone gitu, karena itu juga akan memacu kesenjangan sosial. Itu nanti juga akan menjadikan turunnya motivasi belajar. Males itu mereka mah anak-anak orang yang berada tuh punya HP gitu, bajunya bagus gitu ya. Bahkan ada beberapa sekolah yang menekankan untuk pembatasan membawanya uang bekal ke sekolah. Yaitu karena untuk tadi kondisi ekonomi yang akan nanti memacu dengan anak malas belajar, malas ke sekolah, malas ke kelas. Kemudian yang keempat adalah jenis kelamin. Gitu ya. Jenis kelamin juga berpengaruh gitu ya. Biasanya ada perbedaan motivasi belajar antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan. Gitu. Biasanya kalau mungkin siswa laki-laki nanti akan lebih bermotivasi kalau di yang olahraga gitu, yang praktek gitu. Kalau yang putri misalnya hafalan, itu juga akan mempengaruhi gitu ya. Atau misalnya juga ada jenis kelamin itu kalau yang perempuan lebih mereka lebih dewasa, lebih awal gitu ya, dibandingkan laki-laki. Tanggung jawabnya lebih dulu ada dibandingkan dengan anak laki-laki. Sehingga kadang-kadang anak perempuan jadi lebih rajin gitu ya, lebih rajin gitu, lebih ini. Tapi juga nanti ada juga cenderung ada anak perempuan itu kalau misalnya di sekitar masyarakatnya masih ada tradisi bahwa ngapain sih perempuan sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya juga paling ke dapur, kasur gitu kan. Nah, itu juga nanti akan mempengaruhi dalam motivasi belajar gitu ya. Kemudian yang kelima adalah aspek psikis gitu ya Bu ya. Aspek psikis itu adalah ya aspek diri siswanya sendiri gitu ya Bu ya. Gitu. Jadi pengamatannya bagaimana gitu. Jadi cara pandang siswa itu akan berbeda-beda gitu ya. Mungkin dari dia penglihatannya bagaimana, mungkin apa ada kekurangan atau dia siswa berkebutuhan khusus atau bukan, itu juga akan mempengaruhi. Kemudian juga ingatan gitu ya. Ingatan seorang anak gitu ya untuk mencerna, menerima gitu ya, untuk mengolah gitu juga berpengaruh gitu ya. Kadang-kadang ada anak yang ingatannya kuat, ada anak yang ingatannya lemah gitu ya. Kemudian juga daya pikir gitu ya, itu juga hampir sama dengan ingatan mungkin gitu ya. Cuman kalau daya pikir cenderung ke bagaimana anak untuk memecahkan masalah gitu ya. Kemudian fantasi gitu ya. Jadi fantasi anak siswa itu kan berbeda-beda gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang ada anak yang fantasinya terlalu tinggi gitu, atau anak fantasinya yang lambat gitu, atau anak yang berfantasinya sangat luas, bisa memahami orang lain. Ada juga anak yang dengan fantasinya dia sendiri gitu. Itu juga akan mempengaruhi dalam motivasi belajar gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu faktor yang mempengaruhi turunnya motivasi belajar sebelum kita akhirnya bagaimana nanti caranya kita membantu siswa-siswi kita untuk membangkitkan motivasi belajarnya. Ya, walaupun membangkitkan motivasi belajar ini bukan hanya tugas guru saja gitu, tapi juga ada tugas
bantuan dari orang tua gitu ya. Jadi karena kita di sekolah itu kan hanya beberapa jam saja, sedangkan kalau bersama orang tua kan hampir lebih lama waktunya gitu. Ya, yang pertama kalau yang dilakukan oleh orang tua gitu ya, kita juga kan sebagai orang tua gitu nanti kepada putra-putri kita gitu ya, harus memotivasi gitu ya, memotivasi anak gitu. Kalau misalnya anak nilainya jelek, jangan langsung, "Kamu itu ya bodoh," gitu. Tapi tolonglah kita ganti bahasanya, "Ya Dek, belajar lagi lebih baik," gitu ya. Atau gini, ibu tidak meminta kamu untuk dapat nilai yang 100 gitu ya, tapi adalah tunjukkan usaha kamu untuk mencapai nilai 100. Kalau misalnya usahanya hanya mampu untuk mendapat nilai 80, ya itu mungkin sampai situ baru sampai hari ini baru sampai situ usahanya bisa tercapai. Lebih giat lagi. Nah, itu motivasi. Jadi anak itu merasa, "Oh, ya saya dihargai," gitu ya. Jangan cuma selalu "Apa ini kamu? Si Anu dapat nilai segini, kamu kok dapat nilainya segini?" gitu ya. Kemudian juga menunjangnya fasilitas belajar, ya. Jadi kalau fasilitas belajar itu mungkin buku paketnya gitu ya. Jadi karena anak itu juga akan butuh gitu ya, butuh pegangan gitu. Jadi kita membelikan, oh butuhnya apa gitu, butuh buku referensi apa dibelikan gitu. Kemudian alat-alat penunjangnya misalnya harus ada buku berpetak atau harus punya jangka, harus punya busur, itu juga orang tua harus paham dengan apa ya, apa yang dibutuhkan oleh anaknya. Ya, kemudian anak beraktivitas harus dalam kesadaran sendiri gitu ya, harus ditanamkan, jangan terpaksa gitu ya, jangan, "Ayo Dek, kamu harus belajar jam segini," gitu ya. Tapi kita tanamkan, biasakan dari kecil gitu, kita buat jadwal gitu ya. "Yuk Dek ya, kita bikin jadwal untuk ini, kamu bangun tidur jam segini, jam ini." Nah, kita bikin agenda-agenda gitu selama di rumah itu harus bagaimana. Nah, kalau nanti misalnya bisa sesuai dengan jadwalnya, kasih reward gitu ya, kasih penghargaan, kasih pujian. Kalau misalnya ada anak yang melanggar dari tidak sesuai dengan jadwalnya, kita kasih hukuman gitu. Tapi hukumannya jangan dihukum disuruh nguras bak atau apa gitu ya. Hukumannya mungkin nanti, oh kalau kamu ini nanti kita nggak dapat jalan-jalan gitu. Nanti uang jajannya dipotong 100 sehari gitu atau gimana. Ya, jadi hukuman, tapi hukumannya jangan hukuman yang terlalu berat gitu ya. Kemudian juga dukungan ya. Dukungan di sini maksudnya adalah dukungan dengan menemani anak belajar gitu ya. Jadi berikan waktu luang kita kepada anak gitu ya untuk apa namanya biar anak itu nanti merasa oh ternyata gitu. Orang tua saya juga gitu. Jadi jangan di sekolah gurunya sudah perhatian full gitu, orang tua di rumahnya cuek gitu ya. Kita temani walaupun kita tidak bisa gitu. Misalnya kadang-kadang kan sekarang dengan seiringnya zaman gitu ya. Model saya aja kadang-kadang awal-awal untuk menemani anak SD tematik itu agak bingung gitu ya. Tapi berusaha gitu ya, berusaha untuk menemani gitu. Berusaha untuk membantu gitu ya. Itu adalah dukungan secara psikologis buat anak gitu ya. Nah, sedangkan sekarang yang dilakukan oleh kita sebagai guru gitu, upaya apa yang kita lakukan kalau kita sebagai guru? Ya, memberi angka. Maksudnya memberi angka itu setiap apa yang dikerjakan oleh siswa itu kasih angka. Ya, walaupun mungkin tidak harus misalnya dalam tes-tes gitu ya itunya. Tapi misalnya misalnya anak sudah datang tepat waktu, kita kata beri angka. Anak sudah ada hadir di kelas, kita beri angka gitu. Jadi ada poin-poin tertentu. Atau bisa juga kita memberikan hadiah. Jangan hadiahnya gitu ya, kalau kamu 1 bulan tidak ada alfa, ibu kasih uang 100.000. Ya jangan memberikan hadiah yang terlalu memberatkan bagi kita. Tapi kita bisa memberikan hadiah yang ya nilai plus lah gitu misalnya. Ya nanti kalian kalau tidak ada alfa selama 1 bulan gitu, kalian dapat hadiah dari ibu. Ya dapat nilai poin plus 80. Atau misalnya kalau kalian nanti bisa menyelesaikan materi ini dengan nilai di atas KKM, nah itu berikan hadiah. Ya, jadi anak akan terpacu gitu ya untuk ini. Kemudian bangkitkan hasrat untuk belajar. Bagaimana cara membangkitkan hasrat untuk belajar? Dengan memberikan apa ya, kisah-kisah inspiratif. Ya, jadi kita masuk ke kelas itu tidak langsung harus to the point belajar aja belajar gitu ya. Tapi sekali-kali sisipkanlah kisah-kisah inspiratif gitu ya, kisah-kisah yang membuat siswa itu merasa nanti teh, oh gitu si Anu juga bisa, saya ingin seperti dia gitu ya. Ya bisa kisah-kisah inspiratifnya itu bisa diambil dari ya mungkin yang lagi booming gitu Bu ya gitu artis-artis yang lagi booming atau bisa juga tokoh-tokoh gitu atau juga kisah inspiratif dari kita gitu ya untuk
dulu gitu, dulu juga ibu sama seperti ini gitu ya. Kalau ke sekolah itu males gitu, tapi ini, nah jadi ada motivasi-motivasi cerita-cerita dari kita itu untuk membangkitkan hasrat untuk belajar ya dengan memberikan kisah inspiratif atau bisa juga kita beli tayangan dulu seberapa apa ya 5 menit atau 10 menit gitu tayangan yang kisah inspiratif gitu dia. Kemudian adalah mengetahui hasil. Jadi kalau anak sudah mengerjakan sesuatu, langsung nilainya itu transparan. Kita langsung ini nggak boleh lihat gitu kan. Jadi ketertutupan gitu ya. Jadi anak tidak tahu hasilnya gitu ya. Langsung gitu ya. Oh, kamu sudah selesai mengerjakan tugas, langsung dikasih nilai. Ya bagusnya kemarin ya kita ada display kelas gitu atau pajangan kelas yang nanti anak bisa langsung gitu ya. Nah, bisa melihat hasilnya. Jadi jangan ditunda-tunda nanti aja minggu depan kita lihat hasilnya ya gitu. Jadi langsung hasilnya hari itu juga diinikan. Jadi supaya membangkitkan daya saing siswanya. Ya, kemudian bisa juga dengan memberikan pujian. Oh iya, walaupun mungkin anak misalnya berusaha menjawab gitu ya. Misalnya ada yang tahu di mana letak Sungai Kapuas gitu. Anak menjawabnya salah, misalnya ada di Bandung gitu ya. Wah, jangan langsung kamu mah ngaco, ngelantur gitu ya. Jangan, tapi berikan pujian. Wis, hebat. Kamu sudah berani untuk menjawab. Tapi jawabannya kurang tepat. Ayo, siapa lagi yang bisa menjawab dengan tepat? Nah, jadi anak memberikan pujian gitu ya. Jadi anak tuh tidak merasa dilecehkan gitu. Jadi merasa sama gitu di hadapan teman-temannya. Ya, menumbuhkan minat belajar berarti hasrat sama minat gitu ya. Minat belajar jadi untuk menumbuhkan rasa butuh dengan belajar. Kalau kita tidak belajar, nanti kita bagaimana gitu. Nah, jadi diterangkan bahwa belajar itu suatu kebutuhan. Ya, kemudian juga yang terakhir bisa juga dengan menggunakan suasana yang menyenangkan. Jadi di kelasnya buatlah suasana yang menyenangkan. Kalau misalnya kita tidak bisa membuat suasana kelas dengan tempelan-tempelan, pajangan-pajangan yang menarik, setidaknya kita masuk sudah dengan suasana dengan wajah yang ceria gitu ya. Jangan kita dari rumah lagi pusing gitu ya, akhirnya ke sekolah musrang-mangsring mukanya cemberut gitu ya enggak. Jadi bikin suasana yang menyenangkan dari diri kita sendiri dulu. Kemudian juga menggunakan metode yang menyenangkan. Gitu. Itu untuk membangkitkan motivasi belajar siswa. Ya, yang terakhir jadi hubungannya apa? Motivasi dengan proses pencapaian belajar. Ya, jadi peranannya itu adalah pertama motivasi dapat menentukan penguatan belajar. Ya, jadi seseorang itu akan lebih bisa lagi memecahkan masalah. Gitu. Jadi saat karena dengan proses belajar kita akan memecahkan suatu masalah, sehingga siswa lebih kuat lagi untuk sudah mampu lagi untuk memecahkan masalah. Oh, kalau ini apa memecahkannya bagaimana? Yang kedua, peranan motivasi adalah memperjelas tujuan belajar. Jelas ya, jadi kita jadi tahu tujuan belajar itu nanti hubungannya dengan adanya pengalaman-pengalaman sehingga kita juga nanti bisa ya tadi menyelesaikan suatu masalah lagi gitu ya, bisa menyelesaikan suatu masalah gitu. Jadi memperjelas tujuan itu dengan kemaknaan belajar itu untuk apa. Jadi dari yang tidak tahu menjadi tahu gitu ya. Kemudian motivasi menentukan ketekunan belajar. Ya dengan adanya motivasi itu anak jadi lebih tekun lagi belajar gitu ya. Sehingga akhirnya kita bisa mencapai pembelajaran dengan hasil yang maksimal, menjadi siswa yang berprestasi gitu. Ya, sekian pemaparan dari saya. Ya, terima kasih. Gitu. Semoga jelas. Jika ada kekurangan ya itu maafin aja. Tapi mudah-mudahan nanti dengan adanya acara tanya jawab, masukan gitu, supaya kita bisa nambah-nambah lagi ilmu. Mangga Bu Ebah, saya kembalikan waktunya pada Bu Ebah. Ya, terima kasih Bu Seruni. Suara saya ada? Ada Bu. Ya, terima kasih Ibu Seruni yang telah memaparkan materinya yang begitu luar biasa sekali ya Bu ya. Dan mudah-mudahan itu menjadi inspirasi kita ya sebagai guru ataupun sebagai orang tua ya yang bisa memotivasi anak-anaknya. Baik, Bapak Guru Ibu hebat, kalau ada yang mau ditanyakan ataupun mau berbagi kisah ya sebagai guru, silahkan saya buka sesi tanya jawab. Boleh melalui chat ataupun melalui raise hand atau nanti mikrofonnya diaktifkan ya. Silahkan Ibu, Bapak.
Dan presensinya itu sudah ada, silahkan diisi ya. Belum ada, Bu. Belum ada. Mudah-mudahan tidak nundutan ya, Bu. Dengan Leles, Bu. mendengar presensi saya jadinya tidak nundutan gitu ya, Bu ya. Halo, Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari Ibu siapa ya? Saya Nung Kartini. Ibu Nung. Oh, dari Bu Nung. Kelihatan. Bu, mau tanya. Ibu Nung. Mangga, Bu. Tadi listriknya sempat iya, mati, siap. jadi tidak kedengaran semuanya. Oh, ya Allah. Ada kedengaran nggak suara saya? Kedengeran, Bu? Jelas, Bu. Bu, Ya? ya, listriknya tadi sempat mati, jadi tapi jelas ya. 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 Gimana, Bu Nung? Bagaimana kiat seorang guru memotivasi siswa supaya giat belajar? Ya, jadi saya mau tanyakan kiat yang paling jitu lah membuat siswa untuk punya motivasi untuk belajar. Terima kasih. Ya, mau dijawab apa mau nanti, Bu? Langsung aja lah ya. Ya, langsung aja lah. Nah, Iya. bagaimana kata Bu Nung, kiat seorang guru supaya siswanya itu lebih termotivasi lagi dalam belajarnya? Apalagi ini di usia SMP ya, dan Iya. SMA. Kalau SD sih ya itu masih semangat-semangat belajar. Disingsiunan ge anak SD mah masih kena ini gitu ya. Ya, kalau pengalaman saya pribadi gitu Bu ya, tadi juga sudah jelaskan gitu ya, upaya seorang guru dalam membangkitkan motivasi belajar itu adalah dengan ya pertama adalah membangun dulu chemistry antara kita dengan siswa gitu ya. Kita bangun chemistry dulu, kita pahami dulu karakter anak di dalam kelas gitu ya. Kita buat suasana kelas yang menyenangkan gitu ya. Kalau misalnya kita mampu dengan mengadakan seperti yang kemarin dijelaskan oleh Bu Zen dengan class display atau pajangan kelas, jadi setiap anak itu setiap kita mengadakan materi, kita buat pajangan kelas gitu, nanti hasil karya anaknya dipajangkan, itu juga bisa memacu motivasi belajar. Tetapi kalau misalnya kita tidak bisa ke situ juga, misalnya membuat display kelas gitu ya, kita buat suasana yang menyenangkan ya tadi kita awal itu dengan keadaan mood yang bagus banget gitu ya Bu ya. Walaupun mungkin kita dari rumah itu udah gurung-gusuh karena anak bangun kesiangan, di jalannya macet gitu, otomatis kan itu sudah membuyarkan konsentrasi kita ke kelas, ketemu anak yang waduh gitu kan, itu juga jadi tetap tahan Bu, tetap selalu keep smile Bu kalau saya mah. Ya selalu senyum, jangan sampai anak marahin, iya gitu ya. Kita ucapkan salam terus biasanya gitu. Terus kemudian nanti saya ya Kak Saep, Geli silahkan duduk di kursinya masing-masing ya, mari kita belajar gitu. Terus kita sebelum belajar biasanya saya suka kasih dulu kisah-kisah inspiratif gitu ya, kalau anak-anaknya masih kena ribut wae gitu ya Bu ya. Ya kemudian juga bisa juga saat menerangkannya gitu pakai mencari metode yang tidak monoton gitu ya. Biasanya kalau misalnya kita ceramah aja gitu kan anak juga akhirnya malas gitu. Atau nulis aja juga anak malas. Jadi kita pilih metode pembelajaran yang model-model pembelajaran yang bisa adanya interaktif gitu ya. Biasanya ada tuk-tak gitu ya antara siswa dengan guru. Kemudian jika anaknya kadang-kadang ada anak yang aktif tapi aktifnya itu aktif dalam tanda kutip gitu ya Bu ya. Kadang-kadang ngomong celetak-celetuk gitu ya. Kita tidak boleh ya diusahakan seorang guru itu tidak boleh jengkel walaupun mungkin lagi pusing gitu ya, kita akhir bulan bokek pusing gitu kan, tapi kita tetap harus selalu full smile, kemudian juga memberikan teguran yang jangan terlalu ya, tegurannya yang baik gitu ya, gitu itu Bu Nung gitu. Mudah-mudahan apa yang selalu saya terapkan di kelas gitu. Seperti itu kalau saya mah, nanti juga bisa diterapkan oleh Bu Nung di SMA gitu. Kalau anak SMA kan beda Bu ya. Saya di SMP, jenjang SMP. Biasanya masih gitu. Jadi jangan terlalu serius di dalam kelas. Nah, mungkin itu Bu Nung jawaban dari Ibu Seruni, dan kan kepada yang lain ada yang mau bertanya lagi ataupun Ya, mau terima kasih Bu menambahkan Seruni. Ya, atau terima kasih Bu Bu Seruni. Nung punya pengalaman gimana? Ya sering aja Bu.
Tanya tuh sama Bu Siti gimana saya suka ngasih motivasi enggak? Siap pasti dong Bu Nurlah. Ya, ya terima kasih lah untuk itunya, untuk jawabannya Bu Sroni. Iya. Ya, mangga. Assalamualaikum. Ya juga nambahin ya Waalaikumsalam. Bu Ebah ya gitu. Kadang-kadang saya juga suka jadi apa ya suka ngobrol gitu dengan anak di luar jam pelajaran gitu suka ngobrol. Kalau misalnya tadi anak di kelas ada yang murung gitu ya, kadang kita kasihkan pendekatan. Walaupun saya bukan guru BK gitu ya, saya bukan guru BP gitu ya, atau kadang-kadang saya juga bukan wali kelas, tapi saya suka ya nggak tahu ya mungkin karena selalu dekat dengan anak gitu ya. Jadi suka didekati anak. Kenapa tadi di kelas murung gitu? Ada masalah apa? Tapi juga kadang-kadang kita sambil bercanda gitu. Jadi ya itu menjalin komunikasi dengan anak lah. Anggaplah siswa kita itu adalah sebagai anak kita gitu. Ya anak-anak di sekolah. Gitu Bebah. Tambahannya tadi gitu. Terima kasih Bu Seruni. Silakan ada lagi yang mau bertanya? Mumpung dibuka nih sesi tanya jawab. Bu, pengalaman ya dulu waktu lagi di Sanawiyah seneng sekali dengan bahasa Inggris ya. Iya. Tapi pas waktu aliyah karena tidak suka dengan gurunya itu jadi males sekali, jadi jarang masuk Nah, itu pembelajaran jadinya. bahasa Inggris. Jadi figur guru itu Iya. memang berperan penting banget dalam memberikan motivasi gitu ya. Jadi males sampai ya. Jadi kita harus jadi kreatif gitu ya. Kadang-kadang juga penampilan juga bisa mempengaruhi ya Bu ya. Gitu. Dulu waktu saya kuliah gitu ya, ada dosen gitu ya kalau masuk tuh apa ya pakai pakaiannya ya gimana gitu ya kayaknya teh nggak enak dipandang gitu jadi juga bikin males ngikutinnya gitu apalagi kalau kuliah kan beda dengan belajar di sekolah ya Bu ya gitu kan dosennya cuma nerocos saja gitu kita hanya mendengarkan gitu nah pernah waktu itu suatu saat dosennya itu ada keperluan diganti dengan dosen yang lain gitu terus dia tuh penampilan ke kelasnya modis gitu ya pokoknya gimana gitu yang kalau anak cowok aja ngelihat mungkin agak tertarik apalagi saya aja pribadi yang anak cewek juga wah gitu jadinya nah itu juga mempengaruhi penampilan itu ternyata ya, gitu. Jadi semangat belajarnya ya gitu kalau kita ke kelas gitu juga kalau bisa ya pakaiannya yang rapi yang nggak harus yang namanya modis itu kan nggak harus kita ke kelas pakai jeans gitu pakai kaos oblong atau gimana yang penting rapi yang menarik ya gitulah menarik sesuai itu juga mempengaruhi ini dari chat nggak ada Bu nggak ada yang lagi yang bertanya iya mudah-mudahan mah ya yakin lah Bapak Ibu guru hebat lebih tahu bagaimana cara memotivasi siswa siswinya iya terus kita gimana ini mau berlanjut aja mangga kalau di ini masih ada waktu berapa masih ada waktu 13 menit lagi masih lama apalagi kalau di TK Bu kalau di TK itu ya saya ini aja sering aja ya itu harus benar gitu ya kan yang namanya anak-anak kan susah diatur ya kadang-kala berkelahi ya seru jadi benar-benar kita itu harus menciptakan ragam main yang benar-benar setiap harinya itu harus berbeda gitu supaya si anak itu tidak kan kalau ceramah kan di TK nggak dipakai tuh nggak diwarok sama anaknya jadi benar media pembelajaran itu sangatlah benar-benar harus bervariasi akannya iya yang beragam juga gitu ya harus kreatif dalam sehari itu kitanya harus kreatif berapa metode iya apalagi SMP nih ya yang suka males gitu ya sudah mulai terpengaruh oleh teman-temannya gitu kan suka udah mulai gaul gitu apalagi kan pada main HP gitu sekarang kalau pas di rumah iya jadi nggak belajar emang semuanya itu harusnya ditanamkan dari kecil gitu Bu ya kadang-kadang kan kita kalau lagi sibuk bekerja gitu ya anak langsung ini HP karena anak pengen diem gitu ya itu padahal suatu kebiasaan yang buruk juga sebenarnya Bu dari kecil tuh kalau bisa dikasih udah ya tadi kita harus punya jadwal gitu ya misalnya untuk bermain HP pun ada jam-jamnya gitu iya saya juga begitu Pak silahkan ada yang mau sharing lagi tentang membangkitkan motivasi siswa kita masih buka sesi jawab ya ada waktu 11 menit lagi silahkan bergabung
Di sini ada Ibu Enung, Bu Juhaini, Bapak Syahrullah, Ibu Wahyuni, Titi ya, Wartini Dede Rahmat. Ibu ya ini ya, Ibu Wartini ya. Ya. Terima kasih Ibu ya yang sudah bergabung. Ya, ada berapa ya itu ya? 1, 2, 3, 4, 5. Sisa 5 lagi, Bu. Tadi ada hampir 11 ya. Sekarang sisa 5 lagi. Mungkin kita tutup aja ya, Bu ya. Udah ya? Oh iya, mangga. Saya simpulkan ini. Kulan? Langsung saya yang menyimpulkan ya. Mangga. Apa Ibu aja? Ya. Mau sama Ibu? Mau sama saya? Silakan. Boleh. Nanti di ini aja, dilanjut Boleh. lagi sama Bu Ebah ya. Nggak apa-apa gitu ya. Iya. Yuk. Ya, Bapak Ibu guru hebat, terima kasih gitu ya. Tadi Bu Nung juga terima kasih atas ya masukannya juga. Nanti saya tanya sama Bu Zen bagaimana Bu Nung memberi motivasi. Jadi saya jadi penasaran tuh Bu Zen gimana memberinya motivasi. Ya, seperti saya awal tadi cerita bercerita bahwa ternyata motivasi itu juga merupakan bagian yang paling penting dalam mencapai proses pembelajaran secara optimal gitu ya. Jadi anak akan dapatkan yang prestasi yang baik jika mendapat motivasi yang baik pula. Motivasi itu bisa ada dari diri siswanya dan juga dari luar. Jadi tidak harus siswanya sendiri yang punya motivasi, tapi juga harus dibantu dari orang tuanya, dari gurunya gitu ya. Kita sebagai guru adalah orang tua siswa kita saat ada di sekolah, berarti kita yang berperan. Saat di rumah juga berarti orang tua. Jadi kita juga harus membangun chemistry antara siswa dengan guru, antara guru juga dengan orang tua, supaya siswa kita bisa mempunyai motivasi belajar yang baik dan akhirnya mendapatkan prestasi yang baik pula. Ya, terima kasih Bu Enab. Bu Ebah, maka waktunya saya kembalikan ke Ibu. Iya, terima kasih Bu Suruni yang telah memaparkan materi ya, yang begitu jelasnya ya. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, karena acara kita udah selesai, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan selamat menunaikan ibadah puasa. Nah, bagi ibu-ibu silahkan ya membuat variasi ya Bu ya. Iya, berkreasi di rumah. Selamat berkreasi ya Bu, ibu-ibu atau bapak ya. Nah, segitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.